on komputer. Iya. Silakan, siapa yang mau menampilkan ke layar? Sudah terlihat. Ya. Layarnya sudah terlihat, Bro? Oke, sudah bagus. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan rangkuman materi buku informatika bab 1. Yang pertama, apa dan mengapa harus belajar informatika? Apa itu informatika? Informatika atau informatics, computing, or computer science merupakan bidang studi mengenai perancangan, sistem komputasi, dan prinsip-prinsip dasar perancangan. Apa itu sistem komputasi? Sistem komputasi yaitu ilmu permodelan matematika, ilmu permodelan komputer yang berguna untuk menyelesaikan masalah sains. Menurut KBBI, komputasi merupakan perhitungan dengan komputer dalam matematika, yaitu perhitungan dengan menggunakan bilangan-bilangan atau peubah-peubah berdasar langkah yang diberikan. Landasan berpikir informatika yaitu berpikir komputasional atau computational thinking, dilengkapi pengetahuan teoritis dan praktis sehingga siswa akan mendalami sistem komputasional. Mengapa perlu belajar informatika? Dunia cepat berubah, banyak hal yang tidak pasti. Contoh, dulu orang belanja ke toko, sekarang bisa secara online. Dulu pembayaran tunai, sekarang bisa pembayaran digital. Dulu belajar tatap muka, sekarang bisa daring. Manusia dituntut bukan hanya menggunakan teknologi komputer, tapi harus tahu juga kapan teknologi itu dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah. Contoh, membatasi main gadget secara terus-terusan, tapi gadget hanya sebagai pendukung belajar. Kehidupan era digital menuntut manusia memanfaatkan mesin cerdas berbasis komputer dan internet. Contoh, dulu tugas sekolah harus dikumpulkan dengan media kertas atau surat. Sekarang bisa melalui media sosial atau surat elektronik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Tantra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tantra Maulana Putra akan melanjutkan presentasi. Dari informatika, apa yang akan dipelajari? Informatika mencakup aspek teoritis dan praktis, mendorong berpikir kritis dan kreatif, menghasilkan penemuan komputer dan sistem komputasi yang berfungsi untuk menerapkan aplikasi ilmiah di dunia nyata sehingga memudahkan kehidupan. Bidang-bidang informatika adalah CE, yaitu Computing System, NW, yaitu Computer Network, DA, yaitu Data Analysis, AP, yaitu Algorithms and Programming, SOC, yaitu Social Impact of Informatics. Informatika dan profil pelajar Pancasila. Era digital menuntut kita mendalami ilmu informatika yang berguna untuk membangun kebiasaan baik sehingga terbentuk karakter yang baik juga. Karakter baik tersebut dirumuskan sebagai profil pelajar Pancasila. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Mandiri. 4. Bergotong royong. 5. Bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah kreatif. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Syifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa akan melanjutkan materi ini. B. Pengantar keterampilan genetik.
Dalam konsep kurikulum informatika digunakan ada 7 aspek vertikal lintas bidang, di mana 2 antara bersifat umum dan akan dipraktikkan di mana-mana. Tentunya tidak semua harus dipraktikkan sekaligus pada satu aktivitas. 1. Membina budaya kerja masyarakat digital dalam tim yang inklusif. 2. Berkolaborasi untuk melaksanakan tugas dengan tema komputasi. 3. Mengenali dan mendefinisikan persoalan yang penyelesaiannya dapat didukung dengan sistem komputasi. 4. Mengembang dan menggunakan abstraksi. 5. Mengembangkan artefak komputasi, misalnya membuat program sederhana untuk menunjang model komputasi yang dibutuhkan di pelajaran lain. 6. Mengembangkan rencana pengujian, menguji dan mendokumentasikan hasil uji artefak komputasi. 7. Mengomunikasikan suatu proses, fenomena, solusi TK dengan mempresentasikan, memvisualisasikan, dan memperhatikan hak kekayaan intelektual. B1. Bekerja dalam kelompok. Apakah benar jika tugas dikerjakan oleh lebih banyak orang akan lebih cepat? Belum tentu juga. Ada pekerjaan jika dikerjakan lebih banyak orang akan membutuhkan waktu lebih lama. Perlu strategi membagi pekerjaan dalam kelompok sebelum dikerjakan. Tujuan agar tugas dapat dikerjakan dengan lancar, tugas dibagi rata secara adil walaupun setiap orang tidak mengerjakan hal yang sama. Misalnya, tugas membungkuskan dan memasukkan 20 komputer ke dalam kardus akan lebih cepat dikerjakan 5 orang daripada 2 orang. Jika masing-masing akan membungkuskan dan memasukkan ke setiap kardus sendiri-sendiri, tetapi jika hanya tersedia 2 gulungan selotip penutup kardus dan 1 gunting, setiap orang tidak dapat bekerja mandiri karena harus menunggu jika sedang dipakai. Bekerja dalam kelompok menjadi efisien, efektif, dan menghasilkan solusi yang baik dengan 1. Pahami persoalan dan tujuan bersama yang akan dicapai. 2. Lakukan pembagian peran tugas tiap anggota. Jika semua mengerjakan hal yang sama, tugas tidak akan selesai. Perlu ketua kelompok jika anggotanya banyak atau hasilnya perlu dikumpulkan dan diintegrasikan. Kerjakan tugas peran masing-masing. Jangan khawatir kalau perannya berbeda. Kalian dapat mengganti peran pada tugas berikutnya. 4. Setelah masing-masing mengerjakan peran, tim harus berkumpul untuk mengintegrasikan hasil kerja masing-masing. 5. Kelompok dipimpin oleh ketua atau diskusi, merumuskan kesimpulan semua kelompok dengan berdiskusi. Lanjut. Perencanaan kerja kelompok. Perencanaan kerja kelompok akan bermanfaat bagi tim untuk mendapatkan hasil yang baik, efektif, dan efisien. Membuat strategi yang sesuai dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki seperti jumlah anggota tim, waktu pengerjaan, dan peralatan yang dimiliki. Perencanaan kerja membutuhkan waktu, tetapi hal ini akan sangat bermanfaat saat melakukan pengecekan sehingga pekerjaan dapat selesai tepat waktu. Selanjutnya akan disampaikan oleh Syadi. Lanjut. Baiklah, nama saya Sadik Rizky Swatsya. Mulai dari sini saya akan meneruskannya. B2. Mengkomunikasikan hasil kerja. Hasil kerja yang telah kita kembangkan atau dibuat perlu dikomunikasikan dengan baik kepada pihak yang berkepentingan, seperti pemberi kerja, khalayak umum, dan lainnya. Komunikasi hasil kerja bisa dilakukan dengan presentasi dan demo produk atau dalam bentuk produk tampilan seperti infografis. Tapi, apa itu infografis? Infografis berisi informasi, teks, dan gambar atau grafik lain yang akan mempermudah pembaca menangkap pesan yang dimaksud. Ilustrasi visual lebih mudah untuk ditangkap maknanya dan diinterpretasi ketimbang hanya tekstual. Sebagai contoh, grafik saham, grafik perkembangan yang benar. Bahkan gambar kartun atau komik juga dapat memudahkan orang mengambil kesimpulan.
Perencanaan konten infografis perlu memperhatikan hal berikut. Tujuan infografis dibuat untuk mengedukasi, himbauan, ajakan, atau lainnya. Kepada siapa infografis ditujukan? Misalnya, membuat infografis untuk adik-adik TK akan berbeda dengan infografis paparan proyek sains kalian. Infografis saintifik, kontennya harus lebih saintifik dan sesuai kaidah sains. Konten harus benar, masuk akal, dan jelas sumbernya. Konten bergantung pada tujuan infografis tersebut. Dari segi tampilan, kalian perlu memperhatikan hal-hal berikut saat membuat infografis. 1. Pemilihan kata-kata kunci. Karena sempitnya ruangan, pemilihan kata dan kalimat perlu dilakukan. 2. Pemilihan huruf yang sesuai ukuran dan jenisnya. 3. Pemilihan ilustrasi, grafik atau gambar yang sesuai. 4. Tata warna yang serasi dan sesuai dengan konteks. Beberapa warna mempunyai arti tersendiri. Bahkan kalian perlu memperhatikan komposisi warna agar teman yang buta warna masih bisa menginterpretasi dengan baik. 5. Tata letak yang baik. B. Presentasi. Presentasi atau laporan hasil pengamatan yaitu sebuah produk yang akan dihasilkan dalam aktivitas praktik informatika. Perlu dijelaskan agar dapat lebih mudah dipahami. Sebuah bahan presentasi yang baik adalah gabungan antara penjelasan murni tekstual dan infografis. Jika dipandang 23 bab 1 informatika dan keterampilan genetik per halaman presentasinya. Biasanya bahan presentasi disampaikan dalam ringkasan, butir-butir penting dari paparan. Oleh sebab itu, perkakas pembuatnya disebut PowerPoint. Kriteria dari sebuah bahan presentasi yang baik ditentukan oleh konten dan tampilannya. Dari segi konten, harus memiliki A. Ringkasan, B. Latar belakang, C. Paparan utama, dan D. Penutup atau kesimpulan. Dari segi tampilan, 1. Ukuran huruf cukup besar untuk dapat dilihat oleh penyimaknya. 2. Seimbang antara teks dan gambar atau ilustrasi. Terlalu banyak ilustrasi mengharuskan banyak narasi. Terlalu banyak teks akan sulit tangkap dalam waktu singkat. Jumlah lembar yang sesuai dengan waktu yang disampaikan makin singkat, perlu sedikit lembar presentasi dan harus padat. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Teman-teman, apakah suara Om Jai masih terdengar dengan jelas? Ya, Pak. Dari pemaparan kelompok 7, itu ada beberapa slide yang harus direvisi ya, Nak. Coba ditampilkan lagi slide pertama, mohon bantuannya. Ditampilkan lagi slide yang pertama. Nah, ini udah bagus. Slide pertama, klik slide yang kedua. Nah, ini juga udah bagus. Cuman hurufnya kalau bisa diperbesar lagi, pemanasan. Kalau bisa 24 nih size-nya nih. Ya, atau ditebelin. Ya. Kalau masih bisa digedein lagi hurufnya dan ditebalkan. Perencanaan kerja, presentasi, infografis, gitu ya. Next berikutnya. Nah, ini udah bagus. Kalau bisa warnanya diganti-ganti nih. Ini warna pink, warna hijau, warna biru, warna merah gitu ya. Jadi kalau bisa warna-warni, warnanya dibedain. Ya, jangan sama. Next berikutnya. Oke, slide berikutnya. Oke, terus. Oke, bagus. Terus. Nah, ini kasih warna nih. Beriman, warna merah, kuning, hijau, biru ya. Jadi 6 poin ini warnanya diusahakan beda-beda ya.
kasih background warnanya beda-beda. Next berikutnya. Oke, bagus. Terus oke, bagus. Terus ya, tambahin gambar ya. Ini bekerja dalam kelompok ditaikin, grupnya dikecilin, tambahin gambar. Nah, ini udah ada gambarnya. Oke, sip. Next berikutnya. Nah, ini tolong dibikin jadi 3 slide aja. Ini slide 1, slide 2, slide 3. Dipecah jadi 3 slide ya. Slide pertama, slide 2, slide ketiga. Supaya lebih terbaca. Ya, kalau satu slide kan terlalu penuh. Slide 1 kasih gambar, slide 2 kasih gambar, slide 3 kasih gambar. Terus lanjut. Terus ini udah bagus. Next berikutnya. Nah, sip. Saya minta nanti perwakilan kelompok mengirimkan revisinya ke WA group dan ke WA group dan ke email omjlab@gmail.com. Sekarang saya pengen cek soal-soal pilihan ganda yang dibuat oleh kelompoknya masing-masing. Silakan dari kelompok 1 ditampilkan soal pilihan gandanya. Udah jadi semua ya soal PG-nya ya. Dibuat. Silakan kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ditampilkan dari kelompok 1 dulu. Siapa yang mewakili kelompoknya? Pak. Ya. Mangga, silakan. Dibacakan ya, Pak. Ini kok soalnya esai. Ini pilihan ganda, Pak. Oh, pilihan ganda ya, oke. Bacain. Nomor 1. Bagaimana ciri presentasi yang baik kecuali A. Ukuran huruf cukup besar untuk dapat dilihat oleh penyimaknya. B. Seimbang antara teks dan gambar atau ilustrasi. C. Tulisan dibuat kecil dan rapat. D. Jumlah lembar yang sesuai dengan norma yang disampaikan. Jawabannya C, yaitu tulisan dibuat kecil dan rapat. Pertanyaan kedua bisa dibacain sama yang lain. Silakan. Ini. Di bawah ini yang tidak termasuk profil pelajar Pancasila adalah A. Mandiri, B. Kreatif, C. Malas, D. Berkebinekaan global. Jawabannya adalah C. Lanjut.
Yang ketiga, berikut termasuk bidang-bidang yang dipelajari dalam mata pelajaran informatika, kecuali A. Berpikir komputasional, B. Sistem komputer, C. Perasaan komputer, D. Analisis data. Jawabannya C, yaitu perasaan komputer. Yang keempat, bagaimana cara mengkomunikasikan hasil kerja dari segi keterampilan, kecuali A. Ukuran huruf cukup besar untuk dapat dilihat oleh penyimaknya. B. Ukuran huruf sangat kecil untuk dapat dilihat oleh penyimaknya. C. Jumlah lembar yang sesuai dengan waktu yang disampaikan. D. Seimbang antara teks dan gambar atau ilustrasi. Jawabannya B, yaitu ukuran huruf sangat kecil untuk dapat dilihat oleh penyimaknya. Yang kelima masih dibikin, Pak. Oke, nanti dikumpulkan kepada ketua kelas. Iya, Pak. Berikutnya, kelompok 2. Ya, kelompok berikutnya sudah siap? Kelompok 2 nggak ada, kelompok 3. Kelompok 4. Bentar, Pak, lagi di copy keluar dulu. Oke. Kelompok 5. Kelompok 5 bagaimana, siap? Kelompok 6. Pak, untuk kelompok 6 aku share screen ya. Oke. Udah kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, nomor 1. Berikut adalah karakter profil pemuda Pancasila kecuali A. Berkebinekaan global, B. Mandiri, C. Suka menunda pekerjaan, D. Bernalar kritis. Jawabannya adalah C. Nomor 2. Penyelesaian suatu keadaan atau situasi yang harus diatasi adalah definisi dari A. Informatika, B. Problem solving, C. Komputasi, D. Coding. Jawabannya adalah B. Nomor 3. Berikut adalah cabang ilmu informatika kecuali A. Berpikir komputasional, B. Analisis data, C. Geografi, D. Teknik komputer. Nomor 3 jawabannya adalah C. Nomor 4.
Bidang ilmu mengenai studi, perancangan, dan pembuatan sistem komputasi serta prinsip yang menjadi dasar perancangan tersebut adalah definisi dari A. Informatika, B. Geografi, C. Biologi, D. Sosiologi. Jawabannya A. Nomor 5. Berikut adalah yang harus dilakukan dalam kerja kelompok. A. Pahami persoalan pembagian tugas. B. Pahami persoalan pembagian tugas. Kerjakan tugas sesuai peran. Berkumpul dan berdiskusi merumuskan kesimpulan. C. Langsung merumuskan masalah. D. Berdiskusi dan kerjakan tugas sesuai keinginan. Jawaban untuk nomor 5 adalah B. 3 bulan yang lalu, kawan saya, ya kami mungkin beriklan di Facebook, tiba-tiba kawan saya itu ke Bogor, ya, kamu kreditnya keambil. Berikutnya, kelompok berikutnya sudah siap, dipersilakan. Malah kita kehilangan data pribadi. Jadi keamanan digital kita gara-gara pakai software bajakan itu menjadi berbahaya. Kita kalau sekarang pakai software Yang berikutnya, arah Pak mau pakai software bajakan ya nggak apa-apa sekarang. Tapi ya kita kan pakai Facebook. Facebook kita kebom. Ya mungkin ada? tapi harga diri kita minta bahkan kemarin ketemu bilang baru Kemarin Om Jai udah share. Ini ada nilai yang masih kosong. Tugas mandiri. Muhammad Kenzi ada nggak Muhammad Kenzi? Muhammad Kenzi, Muhammad Lintang. Muhammad Kenzi. Tugas mandirinya udah selesai belum? Kayak perasaan saya sudah kirim, Pak. Kenzi. Selesai. Bisa ditampilkan ke layar? Bentar, Pak. Kalau kamu sudah ngerjain, coba tampilkan ke layar. Share screen. Di komputer saya nggak bisa share screen, Pak. Ya udah, kirim lagi ke WA. Iya, saya kirim. Kirim lagi ke WA. Tulis. Apakah tugas MPLS sudah selesai? Yang MPLS. Ah, Aku udah kirim ke WA. Yang blocker kan? sudah ya. Yang blocker bukan? Ya, oke. Muhammad Taki, Saki Putra. Halo. Ya, kedengar kok. Enggak kok. Silakan kelompok berikut. PG. Silakan. Berikutnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, ini udah kelihatan kah? Sudah ya. Di saya kok swir-swir. Soal Kelompok. Ya, silakan. soal pilihan ganda kelompok 4. Apakah kelebihan Android A. Memiliki proses kerja sistem yang ringan, B. Sulit dioperasikan, C. Tampilannya bagus, D. Kamera Android high quality. Jawabannya C. Jar Pancasila. A. Kreatif. Jawabannya B. 4. Apa yang termasuk bidang informatika? A. Video game, B. Analisis data, C. Perasaan manusia, D. Nge-hack data orang. Jawabannya B. 5. Ada berapa Terima kasih banyak Mas Seno. Ini satu pembicaraan luar biasa ya. Konsistennya nah itu dia yang perlu. Sebelum selesai, terima kasih banyak Mas Seno. Luar biasa. Karena bagaimana
kita set untuk mengolah pembelajaran lebih informatif. Bagaimana hal ini bisa diaktifkan pemeriksaan dan mohon solusinya Bapak. Terima kasih pertanyaannya, Bapak. Semua yang melakukan sinyal itu hanya 1-2 strip, ternyata belum kondisinya agak sehingga dari tempat lain yang bisa kita lakukan adalah konekannya itu bisa di dalam rumah. Nah, belajarnya di mana? Belajarnya di sebuah kelompok-kelompok dengan tetap menjaga kesehatan, ya tetap ada jarak, dan sebagainya. Yang ada sinyal internetnya. Jadi beberapa tempat di tempat kantor, memang nggak jauh ya, nggak jauh itu memang bisa. Kemudian juga tempat di temannya yang di teman kelasnya yang juga ada internetnya, jadi yang langganan. Tadi kelompok mana saja yang belum tampil? PG-nya silakan. Saya ada gangguan jaringan kayaknya nih. Belajarnya lewat komunikasi. Jadi harus tahu mulainya. Nah, terkadang kalau kita istilahnya ulang jadi salah Dipersilakan dikirim ke ketua kelas ya. Kalau sudah jadi. ya, supaya bisa meng-create meeting misalnya, tapi yang diketikkan adalah bagaimana cara belajar online. Apakah suara saya jelas terdengar jelas? Referensinya akhirnya malah tidak mendapatkan yang diharapkan, akhirnya belajar Dengar ya, oke. komunitas. Jadi di sana populer ya. Silakan dikumpulkan kepada ketua kelas kalau sudah jadi semua. Dia ngajari guru lainnya ngajari guru lainnya, dan itu memang bertahap. Bahkan itu memakan waktu hampir 2 bulan. Bisa dibayangkan ketika pembelajaran daring butuh 2 bulan untuk saling mengajari. Karena memang istilahnya referensi secara otodidak itu bisa kalau sudah punya awalan. Tapi kalau betul-betul nol, ya hal yang baru, terutama SD-nya yang rendah tadi, itu ini adalah dengan komunitas. Kita belajar bareng, tahu awal-awalnya, step-step awalnya, dan baru kalau sudah mulai agak setengah bisa jalan, baru kita bisa lepas. Untuk kondisi di saat Rais Azam datang nggak? Rais Azam. Rais Azam. Ada nggak Rais Azam? Nggak masuk ya? Ya memang nggak ada ya berarti benar. Ini nilainya juga belum ada di saya. Tinggal Rais. Alwina ada nggak Alwina? Alwina udah ngerjain tugas MPLS? Pertanyaan kedua dari Mas Sukaryo. Belum? Oh udah, oke. Jelas dan sangat lengkap dari materi yang disampaikan. Dari beberapa perangkat itu, apakah akan berpengaruh dalam kondisi daring? Dan apakah hal tersebut worth it untuk anak-anak yang notabene masih SMP atau SMA? Monggo Pak, pertanyaan baru sini.
Ya, terima kasih Mbak Alisa. Jadi memang kalau kita sudah memberikan contoh, kemudian masih ada aja orang-orang yang tidak mau menjalankannya, ya kita sabar. Kita kasih contoh terus yang baik, contoh keteladanan. Baik bentuknya lisan maupun bentuknya tulisan. Nah, sama, saya juga waktu pertama kali bikin blog, saya ngajak teman-teman bikin blog, tapi nggak ada yang ngegubris tuh bikin blog. Oh, buat apa bikin blog? Nah, sekarang kan terasa nih pada saat pandemi, ternyata teman-teman minta diajarin bikin blog. Kayak gitu. Udah dikasih tahu bikin blog ringan, unlimited. Kita bisa nulis pertemuan pertama sampai pertemuan 20. Jadi anak-anak yang sakit tinggal lihat pertemuan berapa dia tidak masuk. Nah, jadi bisa menyimpan materi-materinya di blog. Terus anak-anak juga bisa latihan menulis di blog. Kita bisa bikin model keterampilan menulis lewat blog. Nah, udah dikasih tahu tapi tetap aja yang ikut sedikit. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kita sekarang nih bikin webinar, ngajak teman-teman supaya sadar menjalankan etika digital. Belum dijalanin, ya pelan-pelan. Karena ini bersangkut dengan moral dan bagaimana mereka menjalankan agamanya dengan baik. Kalau dia moralnya bagus, menjalankan agamanya dengan baik, insya Allah sedikit demi sedikit dia akan sadar bahwa ada 4 prinsip yang harus kita lakukan, yaitu adanya kesadaran bahwa dalam dunia digital itu ada hak orang lain. Yang kedua tadi adanya kebajikan. Kalau niatnya baik, insya Allah akan mendapatkan hadiah kebaikan. Yang ketiga kejujuran, kita jujur, bikin konten-konten buatan kita sendiri sehingga tidak melanggar hak cipta, ya, juga tidak melanggar undang-undang ITE. Yang keempat kita bertanggung jawab. Kayak gitu, jadi pelan-pelan. Dan itu harus dimulai dari diri kita masing-masing, baru nanti kita menyebarkan kepada orang lain. Itu saja ya. Mudah-mudahan terjawab, Mbak Vio. Terima kasih Om Jay. Dari Om Jay langsung aja kita beralih ke Pak Faisal. Absen 19 Luvina Almaira nggak datang ya? Luvina Almaira.
Jadi saya minta nanti setiap kelompok mengirimkan soal PG-nya kepada ketua kelas masing-masing, di-share juga ke WA Group dan juga ke email Om Jai di omjailab@gmail.com. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau nanya? Talia mau nanya? Yanta, Nesya, Gendis mau nanya? Enggak. Kensa mau nanya? Enggak. Siva, Indriana mau nanya? Ya. Kayasah, Naila? Kayasah, Naila mau nanya? Sadik Rizky mau nanya? Ya, mau nanya? Kezia Jovita, ada yang mau ditanyakan? Ya, Danes, Gazi, Santoso, ada yang mau ditanyakan? Ya, Armada Putra, ada yang mau ditanyakan? Kenara, ada yang mau ditanyakan? Diva Adi Saputri, ada yang mau ditanyakan? Oke. Kenzi, ya. Mau nanya apa? Gimana kurang jelas? Suaranya kurang jelas. Ya, kirim ke saya ya. Boleh lewat WA Group atau lewat WA Japri, boleh. Ketua kelasnya Kenara ya? Oke. Makasih Kenara. Ada waktu 5 menit. Apakah ada yang mau bertanya pada saya sebelum kita berpisah untuk kembali minggu depan? Yang pinter bikin puisi siapa ya di kelas ini ya? Yang sudah bisa bikin puisi siapa? Namanya? Danes. Oke, nanti kamu minta sama Kenara ya kalau udah jadi. Kamu bikin soal puisi ya, kamu yang bikin. Bantu Om jadi asisten. Minggu depan diupayakan udah jadi sehingga bisa ditampilkan sama Danes. Itu kan 35 soal ya, 15 soal lagi ngambil dari kelas lain ya di WA Group. Ya, silakan. Sakib. Oke. Makasih Sakib. Oke. Saya izin live ya. Waktu saya udah mau habis. Waalaikumsalam. Lampunya tolong dinyalain, Mah. Mah. Ayo, Mah. Lampu
lampu ini mau dinyalain. Lampu. Wajah masing-masing. Wah, selamat pagi. Dari Jember, apa kabar semuanya? Saya rasa dari seluruh Indonesia ini ya. Oke, let's try to do this. Don't forget to smile. Oke, thank you so much. Terima kasih banyak yang sudah bergabung. Terima kasih banyak yang sudah stay sampai di sini. Ya, maksimal ya. Kalau tidak mau tahu, yes, dan yes, merupakan hal-hal yang positif. Nah, sekarang kita masuk ke apa? Saya mau memanggil Pak Ansar dari Jadi konsep dari saya adalah skill itu Pak Faisal berikutnya. tadi ya pakai handphone aja cukup sebenarnya. Yang sekolah tadi ya juga ada yang tanya kalau untuk ingat bahwa kita itu belajar maka siapkan mereka untuk belajar mandi pakai seragam yang dikasih sarapan dulu kan gitu kemudian dia duduk di kursi dan begitu kita juga akan belajar maka mereka akan lebih antusias setidaknya stamina-nya lebih banyak daripada kondisinya tidak siap untuk belajar. Ya. Terima kasih. Closing statement Om Jay adalah kalau dulu ada pepatah mengatakan mulutmu adalah harimau kamu. Sekarang jarimu adalah harimau. Oleh karena itu gunakan jari kamu untuk berprestasi supaya kita bisa membangun negeri ini menjadi lebih baik. Boleh nggak Om Jay baca puisi? Karena ini kebanyakan generasi milenial nih yang hadir. Pagiku hilang, sudah melayang. Hari mudaku sudah pergi. Sekarang petang datang membayang. Batang usiaku sudah tinggi. Aku lalai di hari pagi. Beta lengah di masa muda. Ini hidup meracun hati. Miskin ilmu, miskin harta. Ah, apa guna aku sesalkan? Menyesal tua, tiada berguna. Hanya menambah luka sukma. Kepada yang muda, kuharapkan atur barisan di pagi hari menuju ke arah padang bakti. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Bye-bye. Bapak Liut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Silakan kelompok yang belum presentasi untuk presentasi dipersilakan. Kelompok berapa ya yang belum ya? Ini 8D ya, 8D ya. Silakan kelompok 3, 4, 5, 6. Kelompok 3, Farah, Fatih, Harsya, Ria, Haikal, sama Jaida. Apakah sudah siap? Silakan. Kelompok 4, kalau kelompok 3 belum siap. Oh, udah. Oke, sip. Silakan siapa yang presentasi? Siapa yang